Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizal Putra dengan NPM 2321020134 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah kelas G. Saya di sini akan mereview makalah yang berjudul Prosedural Mediasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan SHI MSy. Yang pertama, kita ketahui dulu apa itu prosedural mediasi. Prosedural mediasi adalah tahapan atau langkah-langkah resmi yang harus dilakukan dalam proses mediasi agar berjalan sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku. Dan juga makalah ini membahas mediasi sebagai tahap persidangan perkara perdata di Indonesia sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Mediasi itu adalah wajib dan harus diselesaikan dalam 30 hari kerja sebelum sidang dimulai. Tujuan utamanya adalah mencapai perdamaian yang cepat, murah, dan dapat menjaga hubungan baik antara pihak. Prinsip-prinsipnya meliputi kerahasiaan, sukarelaan, dan netralitas mediator. Prinsip-prinsip yang meliputi kerahasiaan, sukarelaan, dan netralitas mediator. Hambatan terbesar dalam proses ini adalah tidak adanya itikat baik dari salah satu pihak yang seringkali hanya mempermainkan mediasi sebagai komunitas untuk mengulur waktu. Makalah ini juga menekankan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemauan tulus para pihak. Definisi mediasi. Mediasi diartikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang disebut mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan bersama. Yang kedua ada mediasi wajib. Makalah ini juga menekankan signifikasi peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Aturan ini menjadikan mediasi sebagai tahap wajib yang harus ditempuh dalam setiap perkara perdata dan diajukan ke pengadilan sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Landasan filosofis. Prosedur mediasi sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biayanya ringan, serta didukung oleh prinsip-prinsip yang lebih awal, seperti ketentuan dading atau disebut perjanjian perdamaian dalam KUHP Perdata. Manfaat utama mediasi dipandang efektif karena dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, menghemat waktu dan biaya penyelesaian, dan yang paling penting mampu memperbaiki dan menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Mekanisme pelaksanaan proses mediasi memiliki batas waktu maksimal itu 30 hari kerja dengan kemungkinan perpanjangan. Keberhasilan mediasi menghasilkan perjanjian tertulis yang dapat dikukuhkan menjadi akte perdamaian oleh hakim yang memiliki kekuatan ekstratorial. Baik, jadi menurut saya makalah ini sangat relevan dan penting karena menjelaskan mediasi itu sebagai instrumen hukum yang efektif untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, asalkan kita dilaksanakan dengan itikat baik. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.